Apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang-orang gelap? Mata Qin Chen juga menjadi serius. Dengan begitu banyak kekuatan hidup, Qin Chen langsung mengerti bahwa klan kegelapan pasti punya rahasia besar di sini. Tempat ini sama sekali bukan sekadar tempat pemakaman sederhana bagi pusat kekuatan kuno klan kegelapan. Bahkan reruntuhan kuburan darah ini jelas bukan karena integrasi aslinya ke dalam langit dan bumi seiring berjalannya waktu, tetapi memiliki tujuan tertentu. Qin Chen terus menjarah tanah leluhur yang gelap ini. Pada saat ini, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan kekuatan kegelapan telah mencapai tingkat tertinggi setengah langkah. Aura supremasi yang mengerikan merasuki tubuh Qin Chen. Ini karena kondensasi sejumlah besar sumber gelap, Qin Chen telah memadatkan kekuatan kegelapan tertinggi. Namun, kekuatan gelap Qin Chen lah yang melepaskan nafas ini. Tubuh Qin Chen masih berada di puncak Tianzun. Meskipun Qin Chen samar-samar menyentuh setengah langkah tertinggi, dia belum benar-benar melangkah ke alam tertinggi setengah langkah, dan ada perasaan bahwa dia tidak dapat menembus jarak dari yang tertinggi. Mengapa? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Terobosannya terlalu sulit. Jika ada orang yang menyerap begitu banyak kekuatan asli, dia pasti sudah melangkah ke kondisi setengah langkah tertinggi, atau bahkan kondisi tertinggi. Tapi Qin Chen terjebak di sini, bahkan tidak 1 inci pun jauhnya. Nak Qin Chen, kekuatan di tubuhmu terlalu campur aduk dan terlalu kuat, terlalu banyak kekuatan, meskipun di masa-masa awal, itu memungkinkanmu untuk melampaui orang kuat lainnya, tetapi ketika kamu menerobos, itu akan menjadi sangat sulit. Saat ini, Hong Huang Zulong berkata tiba-tiba. Hong Huang Zulong menghela nafas dan berkata lagi, Nak Qin Chen, dengan kekuatan ini di tubuhmu, sangat sulit bagi salah satu dari mereka untuk menembus yang tertinggi, apalagi kombinasi dari begitu banyak kekuatan. Setiap kekuatan tambahan ditumpangkan, ini bukan masalah 1 tambah 1 yang sederhana, kesulitannya akan meningkat secara geometris. Itulah mengapa situasi seperti ini terjadi sekarang. Kata Hong Huang Zulong menjelaskan. Apakah benar begitu? Gumam Qin Chen. Sebenarnya dia sudah memikirkan masalah ini. Dalam hal ini, mengapa tidak menerobos kekuatan kegelapan ke alam tertinggi terlebih dahulu? Pikir Qin Chen merasakan kekuatan kegelapan setengah langkah tingkat tertinggi di tubuhnya. Kekuatan lain dibatasi oleh dunia ini, sehingga mustahil untuk ditembus. Sebaliknya, itu adalah kekuatan kegelapan, karena itu adalah kekuatan dari laut kosmik, ia malah menjadi independen. Selama aku terus menyerap sumber kegelapan di dunia ini, aku pasti bisa melangkah ke alam tertinggi. Pada saat itu, selama kegelapan menerobos alam tertinggi, maka jalan kegelapan dapat digunakan untuk memberi umpan balik kepada kekuatan lain dan membuat mereka menerobos dalam satu gerakan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Gumam Qin Chen melihat jauh ke dalam gua yang tak berujung. Di dalam gua, Qin Chen samar-samar merasakan aura yang sangat kuat. Aura ini, seperti binatang raksasa prasejarah, bercokol di kedalaman gua yang gelap, membuat Qin Chen tidak berani masuk lebih dalam. Qin Chen enggan masuk sebelumnya, tetapi Qin Chen mengerti bahwa apa yang ada jauh di dalam gua adalah inti sebenarnya dari tanah leluhur yang gelap ini. Dia telah menjarah beberapa sumber tertinggi setengah langkah di luar, tidak peduli berapa banyak dia menjarah, dia hanya dapat membuat kultivasi gelapnya sangat dekat dengan alam tertinggi, tetapi dia tidak dapat benar-benar melangkah ke alam tertinggi. Jadi Qin Chen tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menyerap sumber tertinggi setengah langkah, dia hanya dapat mencapai alam tertinggi setengah langkah, dan tidak dapat melangkah ke alam tertinggi. Di antara keduanya, tampaknya ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi dan tidak dapat diseberangi. Oleh karena itu, jika ingin menerobos ke yang tertinggi, Anda harus menyerap sumber dari orang kuat tertinggi klan kegelapan. Dan Qin Chen merasa bahwa di kedalaman gua ini, pasti ada sumber kegelapan tertinggi. Sebelum Qin Chen dapat bergerak maju, Si Kong Anyun tiba-tiba menghentikan Qin Chen. Tuan, apakah Anda yakin ingin masuk lebih dalam? Dia tampak sedikit gugup. Qin Chen berhenti dan menoleh ke arahnya dan berkata, mengapa, apakah kamu tidak ingin masuk? Si Kong Anyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tuan muda, bukan karena saya tidak ingin masuk, tetapi ayah saya pernah berkata bahwa kedalaman tanah leluhur yang gelap ini sangat berbahaya. Begitu saya menerobos masuk,
ayah saya mungkin tidak bisa menyelamatkan saya. Qin Chen menyipitkan matanya. Kedalaman tanah leluhur yang gelap sangatlah berbahaya, bahkan ayah Si Kong Anyun, Si Kong Zhen, tidak dapat menyelamatkannya. Apa sebenarnya bahayanya? Bisakah ayah Si Kong Anyun berkata seperti itu? Sekarang Qin Chen sangat jelas bahwa ayah Si Kong Anyun ini, Si Kong Zhen, adalah orang kuat di tanah suci Sikong, dan juga penguasa tanah suci Sikong di benua Yu Hitam. Terlebih lagi, kultivasi orang ini setinggi langit, dan dia bukanlah yang tertinggi biasa, tetapi yang tertinggi jangka menengah. Qin Chen telah bertarung melawan orang kuat dari klan kegelapan, dan orang kuat dari klan gelap umumnya lebih kuat daripada orang kuat di alam semesta mereka. Setengah langkah tertinggi setara dengan master tertinggi teran biasa. Bahkan jika master tertinggi jangka menengah seperti Si Kong Zhen merasa bahwa kedalaman tanah leluhur yang gelap itu berbahaya, dapat dilihat betapa kuatnya bahayanya. Namun, Qin Chen hanya berhenti sejenak, lalu tersenyum. Qin Chen memandang Si Kong Anyun, dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu takut?" Si Kong Anyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anyun tidak takut, Anyun hanya mengkhawatirkan keselamatan Tuan Muda. Sebagai Tuan Muda, ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan tidak perlu mengambil risiko." Si Kong Anyun bukanlah orang bodoh. Melihat Qin Chen terus-menerus menyerap sumber kegelapan di tanah leluhur yang gelap ini, dia mengerti apa tujuan Qin Chen ketika dia datang. Namun, dia tidak menganggap itu berbahaya sebelumnya, jadi dia tidak menghentikannya. Terlebih lagi, Si Kong Anyun pernah mendengar dari ayahnya bahwa ada rahasia besar di tanah leluhur yang gelap ini. Rahasia ini terkait dengan kunci klan gelapnya untuk menyerbu alam semesta ini. Tidak peduli apa identitas Qin Chen, tanah leluhur kegelapan adalah kunci invasi klan kegelapan ke alam semesta ini. Jika Qin Chen menghancurkan rencananya, dia pasti akan menjadi sasaran orang-orang kuat lainnya di klan. Mengambil risiko. Di benua Yu Hitam ini, tidak ada yang bisa membuatku merasa berbahaya. Kedua, tidak peduli apa yang dilakukan Tuan Muda ini di sini, tidak ada seorang pun di dalamnya yang memenuhi syarat untuk menghukumku. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Kalimat ini sangat sederhana, namun jatuh ke telinga Si Kong Anyun membuatnya gemetar, karena terlalu banyak makna dalam kalimat ini, dan membuatnya memikirkan banyak hal sekaligus. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke dalam tanah leluhur yang gelap. Setelah mendengar perkataan Si Kong Anyun, Qin Chen tahu bahwa dia harus masuk jauh ke dalam gua. Tidak peduli apa misi asli dari tanah leluhur yang gelap ini, selama itu dapat meningkatkan kekuatan Tuan Muda ini, maka keberadaan tempat ini akan memiliki arti baru. Makna baru ini bahkan lebih baik dari misi awal dari tanah leluhur yang gelap ini. Jalan besar itu seperti 100 perahu bersaing memperebutkan arus, 1000 layar berlomba, terkadang, kamu ragu, kamu melewatkannya, masa depanmu akan sangat berbeda. Kalau tidak salah, alasan kenapa tanah suci Sikongmu menjaga benua Yu Hitam pasti punya tujuan untuk tanah sucimu. Tujuan ini bahkan cukup membuatmu banyak menyerah dan datang ke alam semesta ini untuk membuka gurun. Tidak peduli apa tujuan Anda, jika Anda hanya ingin mengikuti langkah-langkahnya, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mengambil langkah ini. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Jalan menuju jalan besar diperjuangkan, bukan diberikan begitu saja. Ucap Qin Chen dengan santai, tapi itu seperti guntur, dan terus bergema di hati Si Kong Anyun. Pada saat ini, cahaya suci mekar di tubuh Si Kong Anyun, dia bersinar terang, dengan darah suci mendidih di tubuhnya, dan cahaya ilahi bersinar terang. Deru jalan bergema di tubuhnya. Kata-kata Qin Chen sangat biasa, tetapi itu seperti kata-kata ilahi yang paling tertinggi di dunia ini, mengejutkan hati orang-orang. Jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Si Kong Anyun bergumam. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak berbeda, dengan temperamen ilahi yang berkembang, dan dia memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Terima kasih Tuan Muda atas bimbinganmu. Anyun telah diajar. Ucap Si Kong Anyun hatinya gelisah. Ya, apa tujuan keluarga Si Kongnya datang ke benua ini? Ini bukan hanya untuk menemukan peluang untuk melampaui, untuk menjadi kekuatan tertinggi di benua Yu Hitam, untuk mendominasi satu sisi, dan untuk mengguncang dunia. Keluarga menaruh harapan mereka padanya.
Meskipun dia percaya diri, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan hubungan pribadi sang anak pun tidak pernah dialami. Tujuannya bukan untuk bisa terus-menerus menerobos dan menjadi lebih kuat. Sekarang, dengan tuan muda di sini, dia memiliki kesempatan untuk menerobos, tapi dia ragu-ragu. Konyol sekali, sedih. Dia bangga pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencapai alam tertinggi cepat atau lambat, tetapi, seperti yang dikatakan tuan muda, kultivasi itu seperti menebang makhluk abadi, dan hasil satu saat sebelumnya dan satu saat kemudian mungkin sangat berbeda. Meskipun ada bahaya di depan, dan meskipun tanah leluhur yang gelap sangat penting, setidaknya saat ini, tempat ini telah menjadi peluangnya. Jika dia masih ragu, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk naik ke puncak Dao dan mencapai transendensi? Sikong Anyun sangat mengagumi Qin Chen saat ini. Di tubuhnya, kecemerlangan spiritual bermekaran. Qin Chen tanpa sengaja melihat ke arah Sikong Anyun, dia tidak menyangka kata-katanya sendiri bisa membuat pihak lain merasa seperti ini. Bakat wanita ini memang luar biasa. Setelah datang ke benua Heiyu begitu lama, Qin Chen telah mengetahui bahwa di benua Heiyu, tanah suci hanya dapat dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah, bukan kekuatan tingkat atas yang sebenarnya. Hal ini membuat hati Qin Chen berat. Hanya keturunan tanah suci di benua Heiyu yang memiliki bakat seperti itu, jadi bagaimana dengan seluruh benua Heiyu? Jika kamu mau, kamu bisa masuk bersamaku, jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sendiri. Dengan hati yang tenggelam, Qin Chen berkata sambil tersenyum dan melangkah maju. Anyun datang untuk melayani tuan muda. Ucap Sikong Anyun mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Qin Chen, secara aktif membuka jalan bagi Qin Chen. Gadis kecil ini sangat baik. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong menghela nafas. Jika gadis kecil ini bukan dari klan kegelapan, saya akan membujuk Anda untuk menerimanya. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan Hong Huang Zulong, hanya bergerak maju perlahan. Entah berapa lama, Qin Chen sudah menembus sangat jauh ke dalam tanah leluhur yang gelap. Tiba-tiba, sebuah gua bawah tanah besar muncul di depan Qin Chen dan Sikong Anyun di depannya. Mereka melihat sebuah patung besar di gua di depan, dan di sekitar patung besar ini, ada ratusan sumber gelap setengah langkah tertinggi yang tergantung. Sumber gelap ini tergantung pada patung, yang sangat aneh. Selain sumber kegelapan tersebut, di atas patung ini sebenarnya terdapat sumber tingkat tertinggi yang memancarkan aura yang sangat mengerikan. Sumber tertinggi Teran. Gumam Qin Chen, matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, di atas sumber tertinggi, Qin Chen merasakan nafas Teran yang kuat. Meskipun ada aura gelap samar yang tertinggal di sumber ini, dan kekuatan kegelapan menyebar, jika orang lain datang, mereka mungkin mengira bahwa sumber ini adalah sumber klan kegelapan. Tapi Qin Chen adalah seorang Teran, dan dia jelas merasa bahwa inti asli yang diselimuti kegelapan sebenarnya berasal dari Teran. Mengapa sumber Teran muncul di sini, dan itu juga merupakan sumber tertinggi? Nak Qin Chen, sepertinya ada masalah di sini. Pada saat ini, Hong Huang Zulong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya menjadi formasi pengorbanan yang besar. Apakah Anda melihat bahwa asal-usul yang ditangguhkan di sini tidak hanya diatur, tetapi menghadirkan pola larangan khusus? Jika saya membacanya dengan benar, sumber itu seharusnya disimpan di sini. Leluhur suci Sungai Darah juga mengangguk dan berkata, pembentukan kehidupan, membentuk kembali jiwa kehidupan, formasi besar ini tidak sederhana, dan memang merupakan kekuatan di alam semesta. Baik Hong Huang Zulong dan Sue Sengzu berkata bahwa mereka melihat beberapa petunjuk. Dengan kekuatan dan pengetahuan mereka yang luas, mereka belum pernah melihat pemandangan apapun sebelumnya, dan sekilas mereka tahu bahwa tempat ini luar biasa. Itu Asura? Ini Asura dari klan kegelapan, orang ini masih hidup. Pada saat ini, di dunia kekacauan, suara yang mengejutkan terdengar, dan ketika semua orang menoleh, mereka melihat Wudi, sekte Tianji yang telah ditundukkan oleh Qin Chen, yang sedang melihat patung di luar dengan heran, dan berkata dengan kaget. Asura, tahukah kamu asal-usul orang ini? Suara Qin Chen terdengar di telinga Wudi. Tuanku, tempat apa ini? Ucap Wudi melihat sekeliling dengan heran.
Dia berada di dunia kekacauan. Meskipun dia bisa melihat pemandangan di luar dunia kekacauan, dia tidak tahu di mana dia berada. Kamu tidak perlu tahu di mana tempat ini, kamu hanya perlu memberitahuku asal-usul patung di depanmu, kata Qin Chen dengan ringan. Dia sengaja membuka penyumbatan sensorik Wudi, hanya untuk menebak bahwa pihak lain mungkin mengetahui asal-usul orang kuat dari klan gelap di depannya, tapi tanpa diduga, dia benar-benar mengetahuinya. Tuanku, Asura, adalah orang kuat tertinggi pertama dari klan kegelapan yang menyerang alam semesta kita saat itu. Mereka disebut 108 tahanan. Totalnya ada 108 orang. Meskipun dia yang paling kuat, dia sama seperti orang mati. Sarananya sangat kejam, dan ini hampir mematikan. Dan Asura ini, yang berada di peringkat ke-17 di antara 108 tahanan, adalah puncak awal yang tertinggi, tetapi kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kekuatan tertinggi jangka menengah Terran kita. Tapi itu bukan hal yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah mereka bertempur sampai mati. Mereka seperti regu pembunuh. Mereka bahkan meledakkan diri untuk membunuh kita, seolah-olah nyawa mereka tidak berharga. Berbicara tentang ini, mata Wu dipenuh ketakutan. Saat itu, Terran kita juga dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat klan iblis abis bergabung dengan klan kegelapan untuk menyerang, Terran kita sudah menyadari ada yang tidak beres. Secara aktif menjaga formasi, menjaga langit berbintang Terran kita. Tapi begitu formasi diaktifkan, 10 penguasa kegelapan yang bergegas ke depan segera meledakkan diri mereka sendiri. 10 penguasa yang setidaknya berada di level puncak pada tahap awal. Mereka meledakkan diri dalam formasi pertempuran khusus, yang membuat formasi besar Terran kita meledak. Penutupan itu ditunda sejenak sebelum memberikan kesempatan kepada leluhur Yuan Mo dan kekuatan besar klan kegelapan lainnya untuk mengambil tindakan, yang menyebabkan Terran kita jatuh ke dalam krisis. Hanya ledakan diri ini setidaknya telah mengurangi kerugian yang mencengangkan dari klan iblis dan klan kegelapan, dan itu juga menyebabkan Terran kehilangan kesempatan terbaik untuk bertahan di awal. Bukan hanya serangan pertama, tapi kemudian, kami Sekte Tianji, bersama dengan banyak kekuatan utama Terran, berperang melawan pasukan klan iblis dan klan kegelapan. Yang disebut 108 tahananlah yang berjuang mati-matian. Sebelum mereka mati, mereka akan langsung meledakkan diri mereka sendiri. Ini merupakan hambatan bagi banyak orang kuat kita. Ini sekelompok orang gila. Aku tidak bisa membayangkan orang ini masih hidup. Ucap Wudi memandangi patung ganas di depannya, dengan kebencian, kemarahan, dan keheranan di matanya. Orang kuat tertinggi langsung meledakkan dirinya sendiri. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong, Sue Sengsu, dan Lord of Abyss Demon juga terkejut. Itu tidak mengherankan. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar. Itu adalah Xuan Kong Zizun. Saat ini, dia juga melihat pemandangan di luar, dan mendengar percakapan orang-orang, wajahnya menjadi sangat serius. Melihat Xuan Kong Zizun berbicara, semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Xuan Kong Zizun, anggota klan iblis, di bawah komando putri Dewa Iblis Lian Xinluo, mungkin mengetahui sesuatu. Xuan Kong Zizun berkata dengan suara yang dalam, gelar Asura mewakili tahanan. Ada total 108 orang kuat tertinggi. 8 pembangkit tenaga listrik pertama semuanya adalah makhluk tertinggi tingkat menengah, sedangkan sisanya adalah tahap awal dan tahap tertinggi puncak. Sama seperti mereka, namanya umum, 108 penguasa kegelapan adalah tahanan hukuman mati di klan kegelapan. Tawanan. Gumam semua orang terkejut. Orang kuat tertinggi ternyata adalah seorang tahanan. Xuan Kong Zizun berkata lagi dengan suara yang dalam, klan kegelapan memiliki pangkat yang sangat ketat. Sejauh yang saya tahu, status tertinggi di antara klan kegelapan adalah klan kerajaan. Keluarga kerajaan adalah pengendali keluarga kegelapan, keberadaan sebenarnya dari puncak piramida. Namun, keluarga kegelapan memiliki sejarah yang panjang, dan keluarga kerajaan telah diwarisi dari zaman kuno. Cabang-cabangnya tersebar dan terpecah, menjadi banyak faksi. Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu adalah ada juga persaingan di antara keluarga kerajaan dari klan kegelapan. Ketika klan kegelapan menyerbu alam semesta ini, mereka dipimpin oleh klan kerajaan. Kemudian, karena meremehkan musuh,
keluarga kerajaan ini masuk jauh ke dalam Terran dan dibunuh oleh kekuatan tertinggi Terran, yang menyebabkan guncangan seluruh klan kegelapan dan mengubah situasi perang. Di bawah keluarga kerajaan, ada beberapa kekuatan gelap teratas yang benar-benar mengendalikan kekuasaan. Kekuatan gelap ini adalah andalan pijakan kelompok gelap di Laut Kosmik. Konon ada orang-orang super kuat di setiap kelompok. Adapun Tanah Suci Sikong saat ini, Gerbang Kaisar Sihen, dan Gerbang Suci Linyuan di benua Heiyu, mereka hanyalah kekuatan kelas menengah atau bahkan kelas menengah ke bawah di benua gelap, bukan kelas atas. Sejauh yang saya tahu, yang disebut 108 tahanan semuanya adalah makhluk tertinggi yang menyinggung kekuatan gelap teratas saat itu, dan sekarang sedang diserang oleh kaisar dari faksi yang terutama menyerang alam semesta ini. Di bawah kepemimpinan klan, mereka dikirim ke alam semesta ini untuk menebus dosa-dosa mereka. Kata Xuan Kong Zizun tampaknya tenggelam dalam meditasi, dan perlahan-lahan menceritakan apa yang dia ketahui.